Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Saya Saskia Ramadhani, Saya Angel Parolin, saya Anggun Azhara, saya Anggun Altafi. Di sini kami akan menjelaskan terkait saluran pemasaran sediaan farmasi yang bertemakan obat Paramex XK. Selamat menyaksikan. Tentukan tingkat saluran pemasaran yang keberapa pada produk Paramex XK. Pada produk Paramex XK sendiri yaitu diproduksi oleh PT Konimex, yang dimana pada tingkat saluran pemasaran produk Paramex ini sendiri yaitu pada tingkat saluran pemasaran yang kedua, yang dimana pada tingkat 2 ini terdiri dari produsen yaitu PT Konimex, lalu didistribusikan melalui distributor yaitu pabrik besar farmasi, yang kemudian diecerkan oleh apotik, toko obat dan minimarket berizin, serta sampai ke tangan konsumen. Lalu pada produk Paramex SK sendiri tergolong golongan obat bebas terbatas, yang dimana bisa didapatkan di apotik, toko obat dan minimarket berizin seperti Indomaret dan Alfamart. Nah, yang B yaitu peran setiap pihak dalam saluran pemasaran distribusi sediaan farmasi, mulai dari produsen hingga konsumen akhir, serta bagaimana tantangan yang dihadapi oleh setiap pihak. Yang pertama yaitu ada produsen sendiri. Produsen dari Paramex SK sendiri yaitu ada PT Konimex. Peran dari PT Konimex ini yang pertama yaitu memproduksi Paramex SK sesuai dengan cara pembuatan obat yang baik atau CPOB untuk menjamin kualitas, keamanan, dan efektivitas obat. Yang kedua yaitu melakukan formulasi dan uji stabilitas agar kombinasi zat aktif seperti paracetamol, kafein, dan CTM tetap stabil hingga masa kadaluarsa. Yang ketiga yaitu melakukan pengemasan dan pelabelan dengan informasi yang lengkap seperti indikasi, dosis, efek samping, peringatan, dan cara penggunaan obat. Yang keempat yaitu menjamin ketersediaan produk di pasar dengan cara bekerja sama dengan distributor resmi seperti PBF. Kemudian ada melakukan promosi dan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan obat bebas terbatas dengan bijak. Nah, tantangan yang dihadapi oleh produsen yang pertama yaitu ada persaingan yang ketat dengan produk sejenis, misalnya Panadol, Bodrex, dan Inza. Yang kedua yaitu ada fluktuasi harga bahan baku farmasi impor. Fluktuasi di sini artinya ada kenaikan ataupun penurunan harga dari bahan baku yang tidak menentu. Selanjutnya yaitu menjaga mutu dan konsistensi produk dalam jumlah besar sesuai permintaan pasar nasional. Nah, selanjutnya peran yang kedua yaitu distributor atau PBF, pedagang besar farmasi. Peran dari distributor ini sendiri yang pertama yaitu menyalurkan Paramex SK dari PT Konimex ke apotek, toko obat, dan modern market berizin. Nah, yang kedua melakukan distribusi sesuai dengan cara distribusi obat yang baik, yaitu memastikan mutu obat tidak berubah selama penyimpanan dan pengiriman, terlindung dari panas, kelembapan, dan kontaminasi. Selanjutnya, memastikan hanya menyalurkan produk ke fasilitas kefarmasian resmi agar mencegah peredaran obat yang ilegal. Kemudian, menyediakan sistem logistik dan manajemen stok agar tidak terjadi kekosongan obat di pasaran. Tantangan yang dihadapi oleh distributor yang pertama yaitu distribusi ke wilayah terpencil atau pelosok Indonesia masih sulit akibat keterbatasan dari infrastruktur. Yang kedua yaitu risiko rantai pemasok tergantung oleh cuaca, biaya logistik yang tinggi, atau keterlambatan pengiriman. Kemudian ada potensi adanya produk tiruan atau penyimpangan distribusi yang menyebabkan seperti produk tanpa izin edar. Kemudian peran yang ketiga ada apotek, toko obat atau toko modern yang sudah berizin. Peran dari apotek, toko obat, dan toko modern berizin tersebut antara lain yang pertama yaitu menjadi tempat penyaluran langsung Paramex SK kepada masyarakat
Menyediakan produk sesuai kategori obat bebas terbatas dengan etiket berwarna biru dan logo lingkaran biru. Nah, kemudian apoteker atau tenaga teknis kefarmasian memberikan penjelasan tentang aturan pakai, efek samping, dan batas penggunaan agar konsumen tidak berlebihan dalam mengonsumsi analgesik. Kemudian, melakukan pencatatan penjualan dan penyimpanan obat dengan benar sesuai dengan peraturan. Nah, untuk tantangan yang dihadapi dari peran tersebut yaitu ada banyaknya konsumen yang membeli obat tanpa membaca label atau tanpa konsultasi terlebih dahulu. Yang kedua, ada persaingan harga dengan toko online seperti Shopee, Tokopedia, ataupun Lazada, atau modern market yang menjual obat yang serupa. Kemudian ada tanggung jawab edukasi kepada konsumen. Sering belum optimal karena waktu pelayanan yang singkat. Kemudian yang terakhir yaitu ada konsumen atau pasien. Peran dari konsumen atau pasien ini sendiri yaitu membeli Paramex SK ini sesuai dengan kebutuhan dan mengikuti aturan pakai. Misalnya 3-4 kali sehari sebanyak 1 tablet. Menggunakan obat ini sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Kemudian menghindari penggunaan berlebihan atau kombinasi dengan obat yang mengandung paracetamol agar tidak terjadi overdosis. Kemudian menyimpan obat di tempat yang sejuk, kering, dan jauh dari jangkauan anak-anak. Selanjutnya yaitu melapor ke tenaga kesehatan bila muncul efek samping seperti kantuk berlebihan, mual atau reaksi alergi yang tidak biasa. Nah, untuk tantangan yang dihadapi oleh peran dari konsumen atau pasien ini yaitu masih rendahnya kesadaran tentang risiko penggunaan obat bebas terbatas secara berlebihan, terutama yang mengandung analgesik dan kafein. Kemudian, banyak masyarakat mengobati sendiri atau swamedikasi tanpa membaca petunjuk dosis. Kemudian ada pengaruh iklan yang bisa mendorong konsumsi berulang tanpa pertimbangan medis. Selanjutnya yaitu diskusikan bagaimana regulasi pemerintah dapat mendukung proses distribusi dan pemasaran farmasi yang ada di Indonesia. Apa saja dampak positifnya dan apa saja dampak negatifnya? Dan bagaimana teknologi informasi dapat mendukung keefektifitasan saluran pemasaran dan distribusi sediaan farmasi. Nah, untuk regulasi pemerintahnya itu ada BPOM, Permenkes, dan CPOB. Selanjutnya yaitu dampak positif dan dampak negatifnya. Untuk dampak positifnya yaitu yang pertama menjamin keamanan mutu, menjamin keefektivitasan obat, melindungi konsumen ataupun melindungi pasien, dan mencegah terjadinya peredaran obat palsu. Seperti itu. Selanjutnya yaitu untuk dampak negatifnya yang pertama, prosedur kerja yang ketat itu akan memperlambat proses distribusi dan juga biaya regulasinya yang tinggi. Seperti itu. Dan juga untuk teknologi informasinya itu mendukung melalui yang pertama itu e-commerce atau akun farmasi resmi atau apotik online berizin. Dan yang kedua itu adalah menggunakan menggunakan aplikasi BPOM ataupun menggunakan barcode seperti itu. Dan yang ketiga itu menggunakan sistem ERP. Nah, sistem ERP ini adalah untuk mempercepat proses distribusi dan juga untuk mencegah terjadinya kekosongan stok obat. Seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke poin D. Apa dampak jika saluran pemasaran farmasi tidak berjalan sesuai dengan aturan? Apa risiko bagi konsumen dan produsennya? Kita misalkan pada produk Paramex SK yang dijual di warung tanpa izin dan dijual ilegal secara online. Risiko bagi konsumen. Yang pertama, bisa mendapatkan produk palsu, rusak, ataupun kadaluarsa. Yang kedua, risiko efek samping lebih tinggi dikarenakan tidak adanya edukasi mengenai penggunaan dosis yang benar. Dan yang ketiga, overdosis paracetamol. Dan yang keempat, ada penyalahgunaan kafein dan antihistamin. Risiko bagi produsen. Yang pertama,
reputasi jelek jika obatnya disalahgunakan. Yang kedua, akan mendapatkan sanksi dari BPOM dikarenakan penjualan secara ilegal. Dan yang ketiga, akan mendapatkan kerugian dikarenakan penarikan produk yang dijual.